Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan rayu buat sahabat dan saudaraku semua. Harapan semua senantiasa diberi sehat dan diberi rezeki yang melimpah tentunya. Oke sahabat, kali ini saya kedatangan handphone Vivo V20 kalau tidak salah ya, yang mana kondisinya tuh rusak di bagian layar. Bisa dilihat ya sahabatnya, bisa dilihat ya di bagian sebelah sini itu hitam ya, ada hitamnya. Di sini beliau mau meminta untuk mengganti layar, dan di sini sudah beliau beli sendiri ya. Ini dia beliau beli sendiri untuk LCD-nya. Kalau saya lihat ini tidak ori sahabat. Kalau saya lihat tidak ori sahabatnya, karena di sini tidak tembus cahaya ya. Tapi tidak apa-apa sahabat, biar tidak ori tidak masalah ya. Karena kalau yang ori itu harganya lumayan mahal. Jadi di sini beliau beli yang KW saja. Oke sahabat, kita buka dulu untuk handphonenya ya, kita bongkar dulu. Bagi sahabat yang mau mengganti LCD, simak terus videonya supaya nanti bisa mengganti sendiri sahabat ya, kira-kira seperti itu. Untuk support, dukungan, dan berlangganan video terbaru, silakan subscribe dan nyalakan tombol lonceng. Di sini untuk mempermudah saya lelesi thinner dulu sahabat ya, diberikan thinner di bagian pinggir, tapi jangan banyak-banyak sahabat ya. Setelah itu kita buka perlahan sahabat. Setelah baut terbuka semua, kita buka untuk frame penutup belakang sahabat ya. Kita buka frame penutup belakangnya pelan-pelan sahabat ya, jangan sampai patah. Setelah itu kita lanjut untuk melepas LCD atau layarnya, soketnya. Di sini tidak perlu membuka papan PCB-nya sahabat ya, cukup dicungkil sedikit. Tidak usah dibuka papan PCB-nya sahabat ya, cukup dicungkil sedikit saja ya. Kita lepas dulu antenanya, kita cungkil sedikit. Setelah itu kita keluarkan untuk soket LCD-nya. Di sini saya berikan cairan lagi untuk LCD ya, kita berikan cairan thinner sama seperti membuka di belakang tadi ya. Kita berikan sedikit dengan tujuan supaya mudah untuk dibuka, untuk lemnya itu mudah terlepas sahabat ya, kira-kira seperti itu.
Oke sahabat, tinggal proses pergantian layarnya seperti ini bukan yang ori sahabat ya, ini bukan yang ori, dan ini yang pertama tadi dilepas juga bukan ori ya. Berarti kesimpulannya ini layar pernah ganti. Karena apa? Kenapa saya bilang bukan yang ori sahabat ya? Karena begini, ini kan sidik jarinya atau sensor jarinya itu ada di sini sahabat ya. Sensor jarinya ada di sini, yang mana dia ada di layar, tapi ini layarnya tidak menembus ya. Berarti ini bukan yang ori sahabat ya. Karena memang untuk selisih harganya itu lumayan sahabat ya. Untuk selisih harganya itu memang sangat lumayan untuk LCD yang ori dengan yang KW. Oke sahabat, kita buka dulu untuk plastiknya ini. Kita buka dulu. Ini kita buka supaya nanti tidak mengganjal sahabat. Karena nanti kalau mengganjal tidak presisi sahabat ya. Setelah itu kita pasang sahabat. Pastikan sebelum memasang dibersihkan dulu sahabat ya, di kanan kiri ini, karena nanti bisa mengganjal ya dan menjadi tidak presisi sahabat. Untuk memasangnya papan konektor sedikit diangkat sahabat ya, untuk memasukkan fleksibelnya. Kita angkat sedikit seperti ini, terus kita masukkan. Karena kalau tidak diangkat tidak bisa masuk sahabat. Nah seperti ini ya, diangkat sedikit untuk konektornya biar bisa masuk. Nah setelah itu baru kita pasang. Kita pasang dulu sahabat, atau juga bisa diberikan lem terlebih dahulu jika mau menggunakan lem. Tapi di sini saya pasang terlebih dahulu saja sahabat. Agak susah masangnya kalau sudah nanti. Jangan dilem dulu LCD-nya. Karena di sini untuk menutupnya ini bukan dari besi, jadi agak mudah nanti ya. Jadi untuk LCD saya lem dahulu, tapi dipasang dulu untuk soketnya ini. Setelah dipasang bisa dites dulu sahabat. Jangan lupa memasang soket antena jika terlepas. Jangan sampai lupa, nanti tidak ada signalnya kalau tidak dipasang sahabat. Kita pasang. Agak susah ini sahabat. Nah setelah terpasang begini baru kita lakukan proses pengeliman sahabat. Kita lakukan proses pengeliman, atau bisa ditaruh lem dulu, yaitu selera sahabat ya. Ini saya pasang dulu baru saya taruh lem, atau bisa juga seperti ini sahabat ya, kita taruh lem dulu baru nanti kita pasang seperti ini. Kita lepas dahulu sahabat. Untuk lepasnya agak susah sahabat ya, karena kita harus bongkar. Tapi sini tidak perlu saya buka sahabat, cukup dicungkil sedikit saja itu sudah bisa keluar. Nah seperti ini, dicungkil sedikit sudah bisa keluar. Nah seperti ini sahabat ya, bisa keluar. Kita berikan lem. Di tengah juga diberikan sedikit lem sahabat ya, supaya nanti tidak mudah lepas. Macam contoh di sini kita berikan lem gini, supaya tidak mudah lepas nantinya.
Oke sahabat, kita tes nyalakan sebelum ditutup. Tapi sahabat ya, berhubung ini tutup belakangnya untuk frame untuk penutup belakangnya ini retak-retak ya, mungkin saya infokan ke beliau barangkali mau diganti sekalian begitu sahabat ya. Kita ikat karet, terus itu kita tunggu kering sahabat ya. Setelah kita tunggu kering baru kita pasang untuk frame belakang sahabat ya. Lowbat sahabat tidak bisa dinyalakan ini. Kita cas dulu sesaat sahabat ya. Bisa dilihat lowbat sahabat ya, sambil tunggu kering untuk lemnya. Lowbat sahabat, kita tunggu, kita cut video. Oke sahabat, setelah beberapa saat baterai bertambah 9%. Bisa lepas karetnya, kita nyalakan. Dan mungkin untuk proses penutupan tidak bisa sampai full sahabat ya, karena di sini menunggu beliau. Sekalian diganti, suruh beli saja ya untuk penutup belakangnya, sekalian diganti supaya tidak kerja dua kali sahabat ya. Kita coba tes. Intinya kasus terselesaikan sahabat ya untuk ganti LCD di Vivo maksudnya Vivo V2025 sahabat ya, atau V20. Kiranya cukup sekian dulu sahabat ya. Jika ada salah kata, hilaf, mohon dimaafkan ya. Insya Allah nanti umur panjang bisa berbagi tips kembali tentunya. Buat sahabat dan saudaraku semua, jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah tentunya. Dan khusus buat sahabat muslim dimanapun Anda berada, mari sama-sama kita perbanyak sholawat dan perbaiki sholat tentunya. Akhir kata, akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam creativity.